Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Paramita, NPM 19210303415 dari kelas H semester 4 Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Pertama-tama yang terhormat kepada Ibu Helma Maraliza SEIMESY selaku dosen pengampu mata kuliah arbitrase dan penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Di sini saya akan menyampaikan materi yang sudah saya pahami dari materi pertama sampai dengan materi ke-9. Baiklah, saya akan menyampaikan materi pertama, pengantar hukum arbitrase dan penyelesaian sengketa. Arbitrase sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Poin penting yang dapat membedakan pengadilan dan arbitrase adalah bila jalur pengadilan menggunakan satu peradilan permanen atau standing court, sedangkan arbitrase menggunakan forum tribunal yang dibentuk khusus untuk kegiatan tersebut. Dalam arbitrase, arbitrator bertindak sebagai hakim dalam mahkamah arbitrase, sebagaimana hakim permanen, walaupun hanya untuk kasus yang ditangani. Adapun putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Yang dimaksud dengan bersifat final adalah bahwa putusan arbitrase tidak dapat diajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Sedangkan untuk konsep hukum Islam tentang arbitrase bukanlah konsep yang sudah jadi dalam bentuk aturan hukum, tetapi masih bersifat ideologi yang dapat dikembangkan menjadi dasar keabsahan arbitrase. Baiklah, yang kedua yaitu Badan Arbitrase Syariah Nasional. Keberadaan Basarnas sebagai badan yang berwenang menyelesaikan sengketa bisnis syariah memiliki peranan yang sangat penting. Di antaranya adalah menyelesaikan perselisihan atau sengketa-sengketa keperdataan dengan prinsip mengutamakan unsur-unsur perdamaian. Menyelesaikan sengketa-sengketa bisnis yang operasionalnya menggunakan hukum Islam dapat diselesaikan dengan mempergunakan hukum Islam. Menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa perdata di antara bank-bank syariah dengan para nasabahnya atau pengguna jasa mereka pada khususnya, dan antara sesama umat Islam yang melakukan hubungan-hubungan keperdataan yang menjadikan syariat Islam sebagai dasarnya pada umumnya adalah merupakan suatu kebutuhan yang sungguh-sungguh nyata dan memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa-sengketa muamalah atau perdata yang timbul dalam bidang perdagangan, industri, jasa, dan lain-lain. Adapun kelebihan Basarnas yaitu adanya kepercayaan dan keamanan bagi pihak yang berselisih. Keahlian dari para arbiter arbitrase bersifat rahasia, non-precedent, atau yang diartikan sebagai keputusan arbitrase tidak memiliki nilai yang berpengaruh penting dalam pengambilan keputusan arbitrase lainnya, atau bersifat non-precedent. Dengan demikian, keputusan arbitrase bisa saja berbeda antara satu dengan lainnya, walaupun perkara yang diselesaikan serupa atau memiliki kesamaan. Kearifan dan kepekaan arbiter, keputusan arbitrase lebih mudah dilaksanakan daripada peradilan, cepat, dan hemat biaya penyelesaian. Prosedur Basarnas dalam menyelesaikan perkara yaitu permohonan untuk mengadakan arbitrase, penetapan arbiter, acara pemeriksaan, perdamaian, pembuktian dan saksi atau ahli, berakhirnya pemeriksaan, pengambilan keputusan, perbaikan putusan, pembatalan putusan, pendaftaran putusan, pelaksanaan putusan, dan biaya arbitrase. Yang ketiga yaitu pilihan penyelesaian sengketa. Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Menurut pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa di luar peradilan atau ADR
lebih menguntungkan daripada penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan. Adapun keuntungan dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, proses lebih mudah, artinya penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan dalam hitungan hari, minggu, atau bulan, tidak seperti halnya penyelesaian lewat jalur pengadilan yang memerlukan waktu berbulan-bulan bahkan tahunan. Yang kedua, biaya lebih murah dibandingkan penyelesaian sengketa atau konflik melalui jalur litigasi. Yang ketiga, sifatnya informal karena segala sesuatunya dapat ditentukan oleh para pihak yang bersengketa seperti menentukan jadwal pertemuan, tempat pertemuan, ketentuan-ketentuan yang mengatur pertemuan mereka, dan sebagainya. Yang keempat, yaitu kerahasiaan terjamin, artinya materi yang dibicarakan hanya diketahui oleh kalangan terbatas, sehingga kerahasiaan dapat terjamin dan tidak tersebar luas atau terpublikasikan. Yang kelima, adanya kebebasan memiliki pihak ketiga, artinya para pihak dapat memiliki pihak ketiga yang netral, yang mereka hormati dan percaya serta mempunyai keahlian di bidangnya. Yang keenam, dapat menjaga hubungan baik persahabatan. Sebab dalam proses yang informal, para pihak berusaha keras dan berjuang untuk mencapai penyelesaian sengketa secara kooperatif sehingga mereka tetap dapat menjaga hubungan baik. Yang ketujuh, lebih mudah mengadakan perbaikan-perbaikan. Artinya, apabila menggunakan jalur ADR, akan lebih mudah mengadakan perbaikan terhadap kesepakatan yang telah dicapai, seperti menegosiasikan kembali suatu kontrak baik mengenai substansi maupun pertimbangan yang menjadi landasannya, termasuk konsideran yang sifatnya non-hukum. Yang kedelapan yaitu sifat final. Artinya, putusan yang diambil oleh para pihak adalah final sesuai kesepakatan yang telah dituangkan di dalam kontrak. Yang kesembilan yaitu pelaksanaan tatap muka yang pasti. Artinya, para pihaklah yang menentukan secara pasti baik mengenai waktu, tempat, dan agenda untuk mendiskusikan dan mencari jalan keluar sengketa yang dihadapi. Yang ke-10, tata cara penyelesaian sengketa diatur sendiri oleh para pihak, sebab tidak terikat oleh peraturan perundangan yang berlaku. Dilihat dari hal tersebut, sebenarnya penyelesaian sengketa melalui APS merupakan hal yang sangat ideal, mengingat keadilan muncul dari para pihak. Hal ini berbeda dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau arbitrase di mana keadilan muncul dari hakim atau arbiter. Sifat lain dari penyelesaian sengketa melalui APS adalah kesukarelaan. Tanpa adanya kesukarelaan di antara para pihak, maka APS tidak akan bisa terlaksana. Kesukarelaan di sini meliputi kesukarelaan terhadap mekanisme penyelesaiannya, yaitu melalui APS, dan kesukarelaan isi kesepakatan, jenis-jenis pilihan penyelesaian sengketa, lembaga alternatif penyelesaian sengketa dibagi menjadi beberapa jenis, diantaranya konsultasi, negosiasi, mediasi, dan konsiliasi. Baiklah, yang keempat yaitu konsultasi. Layanan konsultasi adalah bantuan dan konselor ke klien, di mana klien sebagai konsultan dan klien sebagai konsulti, membahas tentang masalah pihak ketiga. Tujuan dari layanan konseling ini supaya perorangan atau kelompok orang yang dilayani menjadi mampu menghadapi semua tugas. Perkembangan orang yang dilayani menjadi mampu dalam menghadapi semua tugas perkembangan hidupnya secara dasar dan bebas. Sehingga layanan konsultasi sangat membantu kita juga dalam menyelesaikan masalah kita. Konselor menerima pelayanan konsultasi yang berkaitan dengan upaya membangun kesamaan persepsi dalam memberikan bimbingan kepada konsulti, menciptakan suatu lingkungan yang kondusif bagi perkembangannya, melakukan referral, serta meningkatkan kualitas program bimbingan dan konseling. Komponen dan pelayanan konsultasi dan konsultan.
konsulti, dan pihak ketiga, asas dalam pelayanan konsultasi dalam asas kerahasiaan dan asas kesukarelaan. Pelaksanaan layanan konsultasi dimulai dari penilaian layak atau tidaknya seorang konselor sebagai konsultan. Kemudian pengumpulan data serta mencapai kesepakatan antara konsultan dan konsulti, dan diakhiri dengan evaluasi yang di dalamnya terdapat evaluasi proses serta pengakhiran hubungan antara konsultan dan konsulti. Yang kelima yaitu negosiasi. Negosiasi adalah sarana bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa keterlibatan pihak ketiga. Menurut KBBI, negosiasi diartikan sebagai penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak-pihak yang bersengketa. Negosiasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang disebut dalam Pasal 1 Ayat 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Alternatif Penyelesaian Sengketa. Kegiatan negosiasi tersendiri tidak dijelaskan lebih merinci di dalam peraturan perundang-undangan. Melalui negosiasi, para pihak yang bersengketa dapat melakukan suatu proses penjajakan kembali akan hak dan kewajiban para pihak yang bersengketa dengan suatu situasi yang sama-sama menguntungkan, dengan melepaskan atau memberikan kelonggaran atas hak-hak tertentu berdasarkan pada asas timbal balik. Kesepakatan yang telah dicapai kemudian dituangkan secara tertulis untuk ditandatangani dan dilaksanakan oleh para pihak. Namun, proses negosiasi dalam penyelesaian sengketa terdapat beberapa kelemahan. Yang pertama ialah ketika kedudukan para pihak yang tidak seimbang, pihak yang kuat akan menekan pihak yang lemah. Yang kedua yaitu proses berlangsungnya negosiasi. Acapkali lambat dan bisa memakan waktu yang lama. Yang ketiga ialah ketika suatu pihak terlalu keras dengan pendiriannya. 6. Mediasi. Mediasi adalah suatu proses damai di mana para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada mediator untuk mencapai hasil akhir yang adil, tanpa membuang biaya yang terlalu besar. Akan tetapi, tetap efektif dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang bersengketa secara sukarela. Kemudian, peran dan fungsi mediator adalah mediator dalam menyelesaikan suatu sengketa sangat berat. Oleh karena itu, tidak semua orang bisa menjadi mediator. Mediator harus mampu mencari sumber masalah pokok yang menyebabkan persengketaan di antara para pihak. Tipiologi mediator menurut Moore dalam bukunya Christopher mengatakan mediator dapat dibedakan menjadi 3 tipologi. Yang pertama social network, yang kedua autoritatif, yang ketiga mediators, yang keempat independen, yang kelima mediators. Selanjutnya tahapan-tahapan mediasi ada 2, yaitu tahapan pramediasi dan tahapan proses mediasi. 7. Konsiliasi. Konsiliasi merupakan proses dari suatu penyelidikan tentang fakta-fakta di mana pihak dapat menerima atau menolak usulan rekomendasi resmi yang telah dirumuskan oleh badan independen. Pertemuan konsiliasi adalah pertemuan sukarela. Jika pihak yang bersangkutan mencapai perdamaian, perjanjian perdamaian yang ditandatangani oleh pihak yang bersangkutan merupakan kontrak yang mengikat secara hukum. Perdamaian dalam pertemuan konsiliasi dapat berupa permintaan maaf, berupa kebijaksanaan dan kebiasaan, memeriksa kembali prosedur kerja, memperkerjakan kembali, ganti rugi uang, dan sebagainya. Yang kedelapan yaitu pendapat hukum. Legal opinion sangat diperlukan sebagai bahan pertimbangan bagi para pihak yang berkepentingan dan sedang mengalami permasalahan hukum agar dapat membuat dan mengambil suatu keputusan atau tindakan yang tepat berkenaan dengan masalah yang dihadapi. Legal opinion
memiliki kedudukan penting, yaitu sebagai dasar pemikiran yang diungkapkan oleh para sarjana dan ahli hukum dalam hal perkembangan hukum. Pendapat hukum atau legal opinion dari para pakar tersebut dirangkum untuk dijadikan suatu acuan baru bagi perkembangan hukum. Dapat juga berupa kritikan terhadap suatu kebijakan dengan maksud memberikan sarana atau masukan agar memiliki kekuatan hukum tetap. Pendapat hukum ini harus termuat dalam suatu putusan hakim. Artinya, legal opinions merupakan sumber hukum yang bisa dikategorikan sebagai doktrin dan akan mempunyai kekuatan hukum mengikat jika sudah menjadi putusan hakim. 9. Eksekusi putusan arbitrase dan ADR. Lembaga arbitrase saat ingin melakukan putusan tidak serta-merta melakukan eksekusi itu sendiri, melainkan dilakukan oleh pengadilan. Karena lembaga arbitrase tidak memiliki pangkat eksekusi seperti yang dimiliki oleh pengadilan, maka dari itu, apabila kedua belah pihak yang bersengketa tidak menerima keputusan dari seorang arbiter, maka langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh lembaga arbitrasi adalah melimpahkan keputusan arbitrase tersebut kepada pengadilan dengan cara mendaftarkan putusan arbitrase ke pengadilan negeri. Baiklah, cukup sekian materi yang saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.